Mbok, keris loro iki 1 miliar. Wis modar iki. Iya. Sebenarnya enggak mahal sih. Sebetulnya ya? Sebetulnya enggak mahal. Kayak gini sih ya mobil Pajero 1 lah Mas Windu. Oh gitu ya? Iya. Mbok, piro mobil Pajero iku, Mas? Ya sekitar Ya Allah. 500-an lah. 500-an ya? Iya. Naga ini menunjukkan simbol kekuasaan sebenarnya. Oh, ngono Mas ya. Jadi, lah keselarasan itu tadi tergantung pada Allahumma sahadat Nabi Lemeku bumi yang suci Tudung Dungu yang maha suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bos Lindo Aji Jombang, pecinta keris serta tosan aji dan budaya dari Jombang. Oke bosku semua, kita sudah lama tidak jumpa ya. Karena saya sibuk dengan aktivitas selain keris bos. Wis pokoknya riwa-riwi bos. Hari ini kita jumpa lagi. Ini saya ketemu dengan dulur Bojonegoro. Ini bawa keris sak meneh kae. Wis mbuh iki apa iki kok. Nah, ini bos segini banyaknya. Akeh keris sak meneh kae. Iki tekan ndi Mas sampean Mas? Mas Sayan. saya keliling Mas Lindu. Oh, keliling ya. Muter terus ini. Muter ya. Iya, dari Kediri, Tulungagung, Terus Sidoarjo, Mojokerto, Mbok, Jombang, Nganjuk, semuanya ini berapa? ini kelilingan. Ini bawa keris sak meneh kae bos. Iki gurung tak deloki kabeh. Iya. Iki ana sing super enggak Mas? Golek sing super ya Mas pisan. Ada itu Ada ya? Kamarugan itu. Yang naga tadi ya? Iya, naga. Oke. Ada Kamarugan. Oke bosku, ini saya tadi tak lihat-lihat apa? Enggak semuanya ya. Tak pilih tadi ada beberapa sih lumayan ini. 2 iki lumayan. Iki Mas Yan ya? Iya. Nah, ini. Ayo Mas, sampean review Mas. Iki keris apa Mas? Aku pengen ro Mas. Siap. Jadi Nogo apa iki, Mas? ini masuk Nogorojo, Mas Lindu. Nogorojo ya? Iya, jadi kepalanya ini kan ada mahkotanya. Ada mahkotanya ya. Nah, Iya. mahkota yang lancip ke atas ini menandakan bahwasanya ini keris Nogorojo. Nogorojo ya. Kalau Nogososro agak pendek seperti kuluk itu. Kalau Seperti oh iya. pakai udeng itu. pakai Kalau orang Jawa ini masuknya Nogorojo. Nogorojo. Ini besinya bagus Mas Lindu. Pamor apa iku Mas? Masuknya untuk walang ini. Untuk walang ya? Iya, untuk walang. Oh, istimewa. Untuk walang istimewa. Istimewa ini. Itu apa? Kinatannya apa Mas? Emas ya? Mas ini. Emas berapa karat Mas? Kalau berdasarkan cek-cekan kadar ya sekitar 23 karatan. Sekitar 23 ya? Iya, Mas tua. Mbok. Disebut Kamarogan itu karena apa Mas? Ya, karena lunglungannya ini kan sampai full ya. Full ya? Maksudnya full itu seperempat bilah. Ini lunglungan semua sampai ekor-ekornya ke atas ini. Jadi kan kalau ke sini Lunglungan itu maksudnya kinata ya Mas ya? iya, kenatanya. Kinatanya banyak gitu ya, emasnya banyak ya? Ya, kan jadi ada 1 wedono, 2 wedono, 3 wedono, sampai bahkan 7 wedono kasta tertinggi itu ada di Kamarogan. Gitu ya? Iya, Kalau jadi- ini berapa wedono Mas? Ini maksudnya 7 wedono, 7 ya? 7 wedono.
7 wetono ya. Terus masuk Kamarogan kalau sudah 7 Kamarogan wetono itu. Iya. Dibanderol piro, Mas? Ini saya agak mahal Mas Lindu. Gak apa-apa, Mas. Aku kan gak langsung tuku. Enggak, Mas terus terang biar Iya. orang-orang yang di YouTube itu tahu Mas bahwasanya keris itu kan ono tray, ada Iya. tranya. Maksudnya ada yang spesial, ada yang Iya, betul luar sih. biasa spesialnya, ada yang biasa dan ada yang biasa-biasa saja. Iya. Nah, iki kan jelas luar biasa ya kan karena satu, ini unsurnya sudah ada emasnya gitu loh Iya. ya. Keris-keris yang ada emasnya kan rata-rata larang Mas ya. Iya, kalau ini sih sebenarnya kalau kita menghargai seni Mas Lindu, sebenarnya nggak mahal sih. Sebetulnya ya. Sebetulnya nggak mahal. Kayak gini sih, ya mobil Pajero 1 lah Mas Lindu. Oh gitu ya. Iya. Mbok piro mobil Pajero iku Mas? Ya sekitar Ya Allah. 500-an lah. 500-an ya? Iya. Mbok 500 bos, ini bos. Tapi masih nego Mas nanti sama saya. Bisa lah, tenang aja. Mobil gue gak Pajero bos. Iki terus ya opo iki? Loh, kalau dulu yang di pameran Blitar itu, Heeh. bursa Blitar itu tuh sampai 10 miliar loh Mas Lindu. Sampai 10 miliar ya? Kelas Kamarogan sampai 10 miliar. Tapi wedono piro Mas? 7 Wedono juga sama 7 ya? Kamarogan. Kamarogan ya? Jadi ya namanya orang itu gini loh. Pusaka itu kan pemaharan ya. Yang namanya pemaharan itu sudah tidak menilai dengan istilahnya kita jual beli lah. Ya, kita tukar dengan uang. Jadi orang itu tergantung dia itu secara spiritual cocok. Gitu ya? Contoh gini, saya itu kalau seumpama nih ada pemahar, dia mau lihat keris ini cocok dulu, selaras nggak buat saya gitu. Itu saya berani kok, ibaratnya garansi seumpama nggak cocok bisa Dikembalikan loh. ditukar balik atau dikembalikan nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Karena kan gini, ini kan mau pesta demokrasi nih, sebentar lagi kan 2024. Nah ini kan banyak orang-orang itu butuh kekuasaan sebenarnya. Makanya naga ini menunjukkan simbol kekuasaan sebenarnya. Oh, ngono Mas ya. Jadi lah keselarasan itu tadi tergantung pada masing-masing. Jadi contoh gini, zaman dulu itu kan raja-raja itu kan banyak ya. Jadi dari mulai kerajaan-kerajaan kecil, dari kerajaan desa, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat bupati, sampai tingkat ke apa itu yang istilahnya itu yang menguasai semua lah. Ya, itu kan betul. banyak kan raja. Bukan berarti kok raja itu hanya sebatas kerajaan besar, bukan. Ya. Tapi melainkan ya ada tingkat desa, tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, bahkan sampai tingkat bupati sampai tingkat yang tertinggi gitulah. Itu dulu pesannya juga beda-beda. Iya. Itu sesuai dengan karakteristik seseorang tersebut. Orang itu berwatak tinggi, berwatak rendah kan ya kita dikasih mungkin kalau saya sih dari besinya Mas Windu. Gitu ya. Jadi contoh orang berwatak kaku itu kan harus didinginkan. Itu biasanya diambil pasir-pasir besi dari aliran air. Seperti di sungai, di apa itu di lautan kan gitu. Sehingga diciptakannya itu agar menjadi netral atau dingin gitu. Jadi setiap manusia itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing gitu loh. Nah, tapi Mas, pernah pernah sebelumnya sampean pernah nggak jual kayak gini laku gitu? Dulu pernah Mas Lindu. Pernah ya? Berapa kali Mas? Sekitar kalau nggak salah sih 2-3 kali lah kalau di angka yang fantastis ya maksudnya. Berapa Mas? Kena berapa Mas waktu itu? Ya ada yang 300, ada 400 itu tergantung gimana ya kesepakatan lah. Kalau gitu namanya pemahar itu kan beliaunya mampunya segitu ya sudah. Gitu ya? Yang penting dirawat dengan baik. Ya saya kasihkan. Engkau aku sak mampu nih berarti. Mas saya nih bos, aslinya kehidupannya lumayan, cuma nyamar itu wis nek dodol ambek aku sewangar, warang, pol. Iya, semua tergantung inilah. Ini kalau menurut sampean estimasi penangguhannya mana Mas? Ikut mana? Kalau secara pamor nikel kayak gini ya, ini kategori 6-6an. Jadi kurang lebih sih di era-era Pakubuwono sekitar Pakubuwono 7 sampai 9 lah. Gitu ya, PB ya maksudnya. PB maksudnya. PB ya. Ini kan besinya sangat istimewa ini. Jadi terus
tempaannya pun juga padat, pulen gitu loh. Iya. Loknya pun juga lo mantep gitu. Lo berapa itu mas? 11 ya? 13. Lo 13. Nogorojo. Iya, Coba mas, Nogorojo. aku tak nenteng. Mau mantep ya. Ini guys, mantep guys. Ini lo enak. Ya dengan harga segitu sih masih gimana ya? Masih normal lah ya. Iya, normal. Menurut saya masih normal ya. Normal lah. Itu kan yang malah dipamerkan dulu di Rosin. Itu juga 10 miliar, 7 miliar biasa lah kalau keris kayak gini ya kan. Ya karena keris itu nggak gampang dicari ya mas. Nggak Ya. gampang dicari. Kalau Pajero kan gampang. Gampang. Langsung nang showroom ono wis ngono. Tapi kalau keris wah butuh perjuangan. Butuh perjuangan. Mantap, mantap. Satunya apa itu mas? Ini yang habis. Coba ini sama ya. masukkan dulu. Dan ini tak masukkan dulu. Gimana aku ya ono sing sir sitok iki mau. Ini yang habis. Coba mas, dibuka mas. Mantap. Ini masuknya Sinarasa Mas Lindu. Sinarasa ya? Sinarasa. Jadi lebih ke emasnya itu lebih murni. Jadi 24 karat. Ini Mas, ya. Perbedaannya apa mas? Biar apa pemirsa ini tahu mas antara Kinata Sinarasa dengan Kinata yang apa? Yang kayak Kamarogan tadi apa perbedaannya? Dulu itu saya pernah membaca dari argumentasi dari Pak Basuki ya. Jadi ada 3 Empu Basuki ya? Empu Basuki. Jadi ada 3 kriteria. Itu 1 tinata. Tinata ya? Tinata pakai ti. Ti ya, bukan ki ya? Bukan, tinata. Tinata. 1. Terus nomor 2-nya lagi ada kinata. Terus ketiganya baru sinarasa. Jadi sinarasa itu menempelkan logam emas langsung dengan kemurniannya itu ditempel-tempel gitu. Oh gitu ya. Itu sinarasa. Kalau kinata itu pakai sistem ditata. Oh ngono mas. Iya betul. Lain mas ya? Lain. Kalau yang tinata itu ditancap modelnya. Oh. Jadi dicancap baru dibentuk gitu. Jadi perbedaannya di situ. Perbedaan ini. Jadi ada 3. Ini edukasi nih, edukasi yang sangat bagus ini. Ada 3 kriteria. Tinata 1, kinata. Nomor 3-nya baru sinarasa. Kalau yang lebih sulit yang apa mas? Kalau menurut? Kalau saya sih lebih sulit pada yang sinarasa. Sinarasa ya. Kalau menurut saya loh. Kalau natah kan kapasitas orang mungkin bisa ya. Sama tinata yang ditancap itu sistemnya. Itu lebih sulit. Tapi kekuatan dari emasnya sendiri gimana? Apa lebih gampang apa? Protol ini apa yang kinata apa yang tinata? Lebih mudah protol yang di sinarasa karena sinarasa itu emasnya pakai emas murni jadi mudah lupas ya. Ya. Jadi sampai terawat sampai utuh kayak gini memang langka. Itu terkadang kan agak luntur-luntur gitu. Ini dapurnya apa mas? Ini maksudnya juga sama ini Nogorojo. Nogorojo juga iya. Sebenarnya ini milik 1 orang ya 2 ini ya. Dulunya itu dikenal dengan orang kalau orang zaman dulu itu namanya joglo. Oh, gitu ya. Joglo itu bukan berarti kok rumah joglo gitu bukan ya. Joglo itu perkawinan antara orang Jogja dan Solo. Oh. Sehingga disingkat menjadi Jogja Solo. Gitu. Itu jadi mungkin kerisnya zaman dulu ya juga persilangan ya. Persilangan juga. Sehingga ditinggalkan turun ke anaknya sehingga Iki pamor apa mas? Nah, iya. Saya gitu. Kalau ini identik ke pamor pedaringan kebak sih, cuman udah agak aus ya. Iya, pamornya udah agak hilang ya. Iya, agak pudar karena termakan usia lah ya. Termakan korosi. Kalau anunya sendiri, kalau tangguhnya mas? Kalau tangguhnya lebih ke HB ini. Karena HB, ya? yang pakai sistem senarasa itu rata-rata kebanyakan dari HB. Hamengkubuwono ya. Hamengkubuwono. Piro mas itu? Kalau ini sama Mas Lindu. Podo. Sama. Mbok, keris loro iki 1 miliar. Modar iki. Iya. Pajero loro 1 miliar mas yang bekas. Nggih. Yang bekas-bekas saja nggak apa-apa. Mantep ya. Iya, istimewa ini. Jarang banget bisa
mendapatkan sampai tangguh tuspuh itu memang sangat Susah ya, Mas, ya? Susah. Susah ya. Rata-rata kan kalau senarasa ini mudah ngelupas emasnya. Ini jarang Mas utuh banget ini. Ini akan lebih istimewa kalau nanting langsung, Mas. Gitu ya. Agak aneh cek. Seperti buah. Aku juga kepingin tadi ini Mas, sing tak bawa ini. Oh itu. Apa ini masuknya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Sengkelat Mas ya? Iya, sengkelat. Panji Wilis. Panji Wilis. Pendaringan kebak. Masuk pendaringan kebak apa Mas? Pendaringan ya? Betul. Pendaringan kebak. Itu Iki emas Mas? Mas. Itu kalau saya berprediksi ya, berestimasi itu masuknya guling Mataram. Guling Mataram. Guling Mataram yang Piro, banyak Mas, ini? dicari kolektor itu. Itu sama jenengan 25 aja lah. 25 aja guys. 25 aja ya. Aja nih gue nggak kuat. Ya Kristop, Ya, ya. Mas Lindu. Apik Mas. Utuh, mekelu. Jadi ini awal-awal runtuhnya Mataram pindah ke Amangkurat itu ya guling Mataram ini. Ngono ya Mas ya. Itu kasnya kan bungkemannya gelung. Kasnya yang lebih kas lagi apa Mas? Guling Mataram. Ya satu di bungkemannya Ya, yang terus yang gelung ya kan besar gelung gitu. Terus gagahnya keris itu ada di guling Mataram. Terus pamornya ini kan otomatis masuk Amangkurat ya. Jadi seperti ngawat-ngawat gitu dari kebaknya. Kalau ini estimasi saya loh ya. Cuman kan estimasi orang itu berbeda-beda cara Beda-beda ya. penangguhannya. Itu rancang bangunnya itu kan masuk ini Mataram akhir. Mataram Islam akhir. Jadi pengaruh pindah ke Amangkurat itu. 25 aja. Ya. 25 aja. Ajane aku nggak kuat iki. Keris bagus layak lah segitu. Layak. Terus emasnya itu tebel loh. Tebel banget itu. Mantep. Pak. Waduh, kerisnya wakil rek. Ngeluh aku sampean, Bos. Monggo yang Si mana mau lagi? apa mana ya? Mau sing telu mau Mas, apik Mas. Ini sebenarnya sepasang saya dapatnya. Oh, gitu ya. Jadi dulunya itu pejuangnya di Ponegoro, dua ini. Oh, Sama ini. Nah, ini masih otentik betul ini. Mulai warangkanya juga masih otentik, sengaja nggak saya bersihkan. heeh. Jadi ini dulu itu banyak kan penganutnya dari Laskar Diponegoro itu ikut dalam Thorikoh Satoriyah itu. Nah, itu dulu pasukannya Diponegoro itu banyak menggunakan keris kan. Jadi pasukannya itu kebanyakan dari Ngadiboyo dulu. Oh, ngono Mas ya. Iya, Ya karena asal usulnya nggak jauh dari situ kan ya. nggak jauh dari situ. Jadi ini dulu memang yang punya itu cerita sama saya. Saya kan hunting dapat Sampeyan buka Mas, ayo review Mas. Iya, Wah, apik rek. Ya Allah. istimewa. Loknya pun juga Ini masuk jangkung apa ini? ya Jangkung mayat apa ini? maksudnya jangkung Jangkung aja gitu, ya. jangkung aja. Heeh. Jadi Pamor apa Mas iku Mas? ini lebih ke Woskutah. Hospitalnya. Iya, beras kutah. Mantep. Piro Mas? Ini saya ini saya sepasang ya ini. Iya. Ini saya maharinya ya 7 juta Mas Windu. Dua ya? Iya. Udah biji harga Ini standar. masuk apa iki? Tilam sari ya? Itu masuk Tilam Sari. Itu Mageti itu sebenarnya. Iya, tapi kan masuknya dapurnya kan Iya, Tilam sari. Tilam Sari. Tilam Sari. Jadi Mageti itu yang ditunjuk trah. Iya kan? Itu jadi Empu Mageti. Iya kan? Mageti 1, Mageti 2, Mageti 3, Mageti 4 kan. Tapi yang tidak ditunjuk trah itu yang membuat karya. Oh gitu ya? Tapi tidak dapat gelar Mageti sehingga dia tidak berani ngasih pentol korek. Oh, Gitu, nggak berani ngasih apa itu serah gendilo. iya. Karena apa ya? Dia nggak ditunjuk sebagai empu gitu loh. Jadi contoh saya punya saudara laki-laki ya, yang ditunjuk empu itu
contoh sekarang ini Ki Gunung Anom itu kan kena Mas Teguh. Nah, saudaranya Mas Teguh ini ya berkarya gitu loh. Cuman yang ditunjuk itu yang buat khas Mageti seperti Sirah Gendilo. Apik Mas. Ono combongnya bisa ya? Iya, khasnya Mbah Salam itu memang ada combong gitu. Oh gitu ya? Ini menurut salah satu sesepuh dari Ngawi namanya Mbah Sirun itu. Iya. Beliaunya kan dulunya juga termasuk santrinya Mbah Pakrosi zaman dulu. Jadi termasuk ikut Thariqah Satoriyah juga di apa itu di Mageti, di Magetan gitu. Jadi beliaunya berasumsi bahwasannya khasnya Mbah Salam itu memang ada lubangannya kayak gitu. Iya, ada apa itu? 7 juta Mas ya? Iya, 2 biji ini. Oke. Ini saya juga mepet kok Mas Lindu segitu. Ya cuma ngalih rawatkan aja lah. Oke, sik karo kok ndelok-ndelok Mas ya. Oh ya, Terus sampeyan akeh soalnya. Iki nek di anu kabeh di review kabeh, gak cukup waktu nih. Iya. Iso sak jam ponjol. Engko sing nonton blenger Mas. Masalahne sing nonton iki mek awake dhewe wong lanang-lanang tok, tapi nek wedoke mesti gak blenger wong kok. Siap. Oke, bosku semua, sampai di sini dulu. Ini nanti saya mau apa? Mau tak anu apa? Istilahnya wong Jawa apa Mas? Tak ongkreh-ongkreh, wis mbok apa istilahnya, mau tak lihat-lihat dulu lah. Nanti kerisnya apa saja yang cocok. Sing jelas aku tadi apa? Iku 2 itu tadi ya. Iya. Yang kamar organ ya. Muga-muga duitku sih ono. Soalnya lo warang ya, Bos. Ya enggak mahal, cuma memang mahal. Harganya sesuai dengan kualitas ya Mas ya. Betul. Karena Oke. cari lagi pun udah susah. Oke, Bos, nanti jumpa lagi ya kalau ada anu Mas, kalau ada yang kurang berkenan di hati pemirsa, kita mohon maaf ya. Kalau ada salah-salah kata dari saya dengan Mas Yayan, saya mohon maaf karena ini review ini apa adanya, Bos. Tanpa direkayasa, tanpa di setting-setting, wis pokoknya apa ono blek hantam. Oke? Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih buat kalian semua yang sudah nonton sampai habis ya. Saya ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu. Salam budaya.